balik lagi di video tentang hijrah ke Jerman. Kali ini aku bakalan cerita tentang gimana sih ceritanya aku bisa kerja di Jerman sebagai perawat awalnya, dan juga sampai akhirnya aku bisa kesini. Nah, buat teman-teman yang sering bertanya-tanya apalagi di TikTok, boleh pantengin video kali ini. Jadi awal-awal aku bisa kerja ke Jerman itu tentunya berawal dari motivasi diri, karena aku itu kerja sebagai perawat di Jogja, terus di Jakarta. Itu tuh bener-bener kerjanya capek, dan juga transportasi dari kosan ke tempat kerjaan itu memakan waktu, apalagi pas waktu aku di Jakarta. Gajinya nggak seberapa, tapi banyak pressure yang harus diterima, entah itu dari teman sejagat, terus juga dari pasien, dan juga dari lain-lain gitu ya. Terus karena kondisi ini semakin kayak membuat aku tuh terpuruk dan hanya bisa kayak cuman kerja tidur doang, dan gak ada yang bisa menumbuhkan di dalam diri untuk bisa lebih bermanfaat hidupnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk aku pengen kerja di luar negeri, karena lihat dari banyak lowongan perawat di luar negeri yang memang lebih baik gajinya dan juga kondisi kerjanya. Setelah aku dapat motivasi untuk pengen kerja di luar negeri, dan jalan satu-satunya untuk bisa kerja di luar negeri adalah mempunyai ijazah perawat, dan tentunya aku udah punya. Terus bahasa dan juga register nurse. Nah, waktu itu register nurse tuh masih agak mahal dan harus dilakukan di Filipina dan di negara lainnya, jadi nggak bisa di Indonesia. Waktu itu aku ngejarnya, aku harus bisa bahasa Inggris dulu. Akhirnya aku dari tahun 2000, ya aku sebenarnya udah suka bahasa Inggris dari dulu-dulu, jadi udah punya basic, tapi memperdalam lagi di tahun sekitar 2014 ke 15 gitu. Jadi di tahun 2014 sampai 15 itu aku memperdalam bahasa Inggris. Aku kayak ketemu temen-temen dari luar negeri untuk bisa kayak ngelancarin bahasa Inggris aku waktu itu. Nah, setelah itu aku masuk ke website Conversation Exchange. Nah, di situ di Conversation Exchange itu website tempat belajar, kita belajar buat kayak bertukar bahasa. Jadi aku bisa ngajarin orang bahasa Indonesia untuk orang-orang asing yang pengen belajar bahasa Indonesia, dan aku belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya aku ketemu sama, gitu ceritanya, ketemu sama dia. Terus akhirnya ketemu sama dia, tapi kita ngomongnya bahasa Inggris, tapi dia dia itu berasal dari Jerman. Waktu itu dia tuh sebenarnya mau belajarnya cuman kayak iseng-iseng belajar bahasa Indonesia karena mau visit ke Indonesia waktu itu. Dan aku juga emang bener-bener cuman mau belajar bahasa Inggris. Dan di tahun 2014-15 itu aku memperdalam bahasa Inggris, ngelancarin bahasa Inggris, dan membuat diri aku pede. Dan akhirnya aku juga sembari belajar bahasa Inggris, dan aku hijrah ke Jakarta dari Jogja. Nah, di Jakarta itu aku kerja di klinik internasional yang emang pasiennya tuh hampir 90 ke 100%-nya itu orang asing. Jadi di situ aku memperdalam bahasa Inggris aku, dan ketemu orang-orang yang memang bahasa basicnya bukan bahasa Inggris gitu. Singkat cerita, akhirnya aku sama lelaki yang aku ketemu di website itu, aku belajar bahasa Inggris, dan juga kayak makin dekat gitu ya sama dia, karena kita belajar bahasa Inggris hampir tiap hari, jadi ngomong bahasa Inggris gitu hampir tiap hari, dan cerita tentang keseharian, dan akhirnya kita dekat. Nah, selagi aku memperdalam bahasa Inggris, aku tuh cari-cari info nih untuk bisa kerja ke luar negeri, karena untuk bisa langsung jadi perawat di luar negeri itu susah. Jadi harus ngambil dulu ini, harus ngambil dulu itu, sedangkan uang aku tuh nggak cukup buat bayar uang ke
Filipina buat ujian, terus buat les bahasa Inggris, terus buat ujian ujian TOEFL gitu tuh aku tuh nggak cukup uangnya. Jadi waktu itu aku masih kerja di Jakarta, masih terusin Jakarta, memperdalam bahasa Inggris aku. Terus aku sambil cari-cari website yang memang kayak batu loncatan untuk bisa kerja ke luar negeri. Waktu itu aku ketemu visa working holiday ke Australia. Waktu itu 2016 aku pernah juga apply visa working holiday waktu itu, tapi aku ditolak visanya karena aku nggak tahu karena apa ya, tapi ditolak setelah itu. Jadi perjalanan untuk bisa kerja di Jerman itu ya lumayan ada beberapa penolakan juga di belakang gitu. Dan setelah kejadian aku ditolak untuk visa working holiday, ya aku sih nggak tetap bermotivasi untuk bisa kerja ke luar gitu. Dan akhirnya waktu itu aku dengar tentang yang namanya au pair. Dan au pair itu bisa juga ke Australia dan juga ke Jerman, waktu itu bisa juga. Dan karena aku udah dekat sama waktu itu sama Christian untuk kayak udah ngobrol, terus aku juga ya udah pacaran lah ya. Terus akhirnya aku mikir kenapa aku nggak coba aja au pair ke Jerman gitu kan. Akhirnya aku cari-cari persyaratan tentang au pair untuk ke Jerman. Aku cari persyaratannya, dan persyaratannya aku dapat di website kedutaan Jerman untuk Indonesia, dan juga di website lainnya aku ketemu ternyata butuh untuk ini gitu, untuk butuh au pair ke Jerman waktu itu. Dan ternyata au pair itu harus apply di bawah 27 tahun, sedangkan waktu itu umur aku udah lewat dari 27 tahun waktu itu. Dan akhirnya nggak putus harapan sampai di situ, ternyata ketemu dengan program BFD. Nah, itu di tahun 2017 2017 ke 18 waktu itu. Nah, dari 2017 ke 18 aku baca-baca tentang BFD, dan aku merasa kayak menarik nih buat batu loncatan gitu ke Jerman. Dan ternyata waktu itu di tahun 2018 itu ternyata Christian pengen aku datang ke Jerman. Nah, waktu itu aku kayak mikir, wah oke nih, kalau aku bisa ke Jerman, aku bisa lihat-lihat di sana tuh kayak gimana untuk bisa menjalani program ini. Jadi belum kepikiran buat kayak masuk ke jenjang selanjutnya dalam hubungan kita gitu waktu itu. Di tahun 2018 ini pertama kali aku sampai di Jerman. Nah, di tahun 2018 aku sampai di Jerman itu, aku kayak nyampe ke Jerman itu kayak bukan buat nggak main-main, tapi maksudnya aku cari-cari informasi gitu di sini untuk bisa kerja di sini kayak gimana. Jadi tujuannya aku kesini tuh pengen pindah ke Jerman itu dengan cara aku di sini kerja independen gitu. Jadi nggak tergantung dengan siapapun, dengan orang tua, kakak, ataupun dengan pacar gitu waktu itu. Di tahun 2018 itu akhirnya aku ketemu yang namanya anerkendung gitu kan. Ya ampun, itu tuh kayak dapet inspirasi yang wow, ternyata ini aku bisa jalanin bagus nih waktu itu. Setelah aku dapetin program ini, akhirnya aku di tahun 2018 itu aku langsung kayak, oh ini aku harus apply nih. Terus aku baca-baca tentang, aku langsung tanya email-emailan, aku langsung nanya ke waktu itu ke Christian tentang emailnya si Ministry Kesehatan di sini. Aku langsung email mereka, terus mereka balas persyaratannya ini. Terus dalam bahasa Inggris waktu itu, dan dalam bahasa Inggris ternyata mereka nggak balas, jadi harus pakai bahasa Jerman untuk bisa dibalas sama Ministry Kesehatan waktu itu. Dan singkat cerita dibalas sama mereka, persyaratannya aku udah dapet, dan langsung saat itu juga di hari mereka balas email aku langsung siapin dokumen aku waktu itu ceritanya udah di Indonesia, karena pas mau pulang itu baru dapat balasan dari mereka.
Nah, setelah dapat balasan, aku pulang ke Indonesia, langsung aku siapin semua-muanya yang mereka butuhin sebagai persyaratan untuk bisa menjalankan yang namanya ini. Dan aku juga sambil nanya-nanya sama yang namanya Robian Bento. Robian Bento itu dia juga perawat yang menjalani anerkennung di Jerman. Nah, singkat cerita, di tahun 2018, di tengah-tengah 2018, aku mendapatkan program ini untuk bisa dijalani sebagai imigran gitu di Jerman. Akhirnya aku nyiapin dokumen dan aku udah nyiapin kayak mau masuk les bahasa Jerman. Lalu setelah itu ternyata di tahun 2018 akhir, ternyata sang partner aku ini pengennya nikah gitu. Dan ya udah, karena dia ingin nikah, terus aku juga umurnya ya udah 28 mau ke 29 waktu itu. Terus kayak hidup aku tuh kayak bukan laki-laki adalah segalanya, jadi ya udahlah, kayaknya ini udah cocok gitu ya. Dan aku juga bisa kerja di Jerman gitu dengan menjalani program anerkennung. Setelah aku nyiapin program anerkennung, ternyata partner aku pengen menikah. Akhirnya prioritas dokumen-dokumen yang aku siapkan berubah menjadi dokumen menikah, bukan dokumen anerkennung. Meskipun begitu, tapi dokumen-dokumen anerkennung ini aku tetap kirim ke Ministry Kesehatan waktu itu. Gitu. Jadi sembari berjalan semuanya sambil aku juga menjalani proses pernikahan waktu itu. Nah, setelah aku menikah, akhirnya proses anerkennung juga dibolehkan untuk bisa anerkennung di Jerman. Nah, setelah menikah akhirnya aku cari-cari tempat praktek. Jadi kalau misalnya anerkennungnya udah dibolehin sama pemerintah, kesehatan pemerintah untuk anerkennung di sini, akhirnya aku cari tempat kerja yang membuka program anerkennung gitu. Dan akhirnya dapat di tahun 2020 di tengah-tengah corona waktu itu, di awal-awal corona di Jerman. Dan benar-benar situasinya tuh kayak yang buruk banget, yang kerja cuma 12 jam sehari. Dan benar-benar ngelatih bahasa Jerman aku langsung cepet banget belajar bahasa Jermannya dalam hal ini ya, ngomong, karena kita tuh kayak dibutuhin kecepatan waktu itu di rumah sakit. Jadi sap harus langsung ngerti gitu apa yang diomongin sama temen atau sama dokter atau sama fisioterapis gitu. Jadi harus langsung deh gitu, langsung cepet aja gitu. Akhirnya bisa kerja, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada pas aku kerja di Jerman. Akhirnya aku ya sangat bersyukur banget untuk bisa menjalani pekerjaan yang emang aku udah jalani di Indonesia sebelumnya, dan bisa aku lanjutin di sini dengan situasi dan kondisi yang lebih baik gitu. Makanya aku bisa ada di sini sekarang dengan sedang menjalani proses anerkennung dan juga sudah menikah dengan orang Jerman gitu. Semoga video kali ini memberikan inspirasi lebih buat kalian-kalian yang masih berjuang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau kalian wondering about something, kamu bisa tulis di komen atau like video ini untuk memberikan semangat kepada aku untuk memberikan berbagi ilmu buat teman-teman yang ada di Indonesia. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.